Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini ya, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran atau mata pelajaran teknologi berbasis jauh atau teknologi jarak jauh ya. Bisa disebut juga teknologi WAN ya. Nah, di sini di dalam pembahasan teknologi jaringan berbasis luas ya. Teknologi jaringan berbasis luas ini diantaranya terdapat beberapa jenis jaringan komputer ya. Jaringan komputer berdasarkan luas area. Nah, di sini Bapak mau menjelaskan spesifikasi atau masing-masing dari pengertian dari jenis jaringan komputer berdasarkan luas area ya, yang akan kita pelajari di kelas 11 TKJ ya. Nah, sebelumnya silahkan nanti kamu ketika menonton, ketika menyimak, silahkan cantumkan komentar ya di bawah komentarnya dengan kata hadir ya, supaya Bapak bisa memantau apakah kalian benar menyimak atau tidak, dan jangan sampai di skip ya. Nah, tidak panjang lebar ya. Bapak ingatkan lagi, ini pelajaran kelas 11 TKJ ya, kelas 11 TKJ. Nah, kita langsung saja. Di dalam jaringan berbasis luas ini ada beberapa anak-anak jaringan ya, jenis jaringan, macam-macam jenis jaringan. Diantaranya seperti yang ada di depan, jenis jaringan komputer. Yang pertama adalah local area network ya. Nah, kemudian ada metropolitan area network, wide area network ya. Kemudian, nah kita tiga aja dulu ya. Jadi local area network itu apa? Jadi local area network merupakan jaringan milik pribadi ya, di dalam sebuah gedung atau ruangan ataupun kampus ya, yang berukuran sampai beberapa kilometer ya. LAN seringkali digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi atau workstation ya, dalam kantor, suatu perusahaan atau pabrik-pabrik untuk memakai bersama sumber daya ya. Misalkan printer sharing ya, dan saling bertukar informasi ya. Kemudian metropolitan area network ya. Metropolitan area network itu lebih luas lagi dari yang tadi LAN ya. Jadi pada dasarnya merupakan versi LAN ya. Hanya mungkin jangkauannya lebih luas lagi ya, atau lebih besar, dan biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN ya. MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang letaknya berdekatan atau juga sebuah kota, dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi ya. Misalkan kita kan di Subang ya, misalkan MAN ini bisa berfungsi. Subang kan desanya banyak ya, kalau ada Kalijati atau kota Subang ke Kalijati itu disebutnya MAN ya, atau Subang ke Purwakarta juga masih MAN ya. Nah, kemudian di sini ada wide area network. Nah, wide area network jangkauannya lebih luas lagi dari MAN ya. Nah, mencakup daerah geografis yang sangat luas, seringkali mencakup sebuah negara, bahkan benua ya. WAN ini wide area network terdiri dari kumpulan mesin-mesin yang bertujuan untuk menjalankan program-program aplikasi pemakai ya. Mesinnya disebut biasanya server ya, server gitu. Nah, ini mungkin gambaran jarak dari jaringan jaringan berbasis luas ya.
Jadi sebenarnya ada PAN sebelum LAN ya. PAN itu Private Area Network, artinya hanya beberapa komputer saja ya. Contohnya misalkan 2 komputer disebutnya peer to peer ya. 2 komputer disebutnya peer to peer, itu udah masuk ke PAN atau FTP ya, saling sharing file ya. Nah, jaraknya 1 sampai 10 meter untuk PAN, Private Area Network ya. Tidak lebih dari 10 lah misalnya komputer. Nah, kalau untuk LAN ini jaraknya 10 sampai 1000 meter ya, jangkauannya gedung. Kalau PAN ini bisa antar lab misalkan, terus LAN ini antar gedung. Nah, kan ya antar universitas. Ini kan ini sebenarnya MAN juga, LAN juga ya. Kan ini ya masih termasuk ke LAN. Dan MAN ya, MAN itu 10 jaraknya nih. Pokoknya kalau lebih dari 10 masuknya sudah MAN, lebih dari 100.000 meter masuknya WAN, lebih dari 1 juta masuknya internet. Nah, yang terakhir adalah jaringan internet ya. Nah, 1 2 3 4 5 6 ini adalah macam-macam jaringan berdasarkan luas area ya. Nah, di sini ada personal area network. Nah, ini yang tadi yang PAN ya, itu yang peer to peer, yang hanya 2 PC ya, pairing ya. Nah, ini pengertian merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh beberapa buah komputer atau antara komputer dengan peralatan non komputer, nah Bluetooth, infrared dan lain-lain ya. Nah, kemudian teknologi WAN. Nah, teknologi WAN, maksudnya teknologi WAN yang tadi Wide Area Network ya. Nah, digunakan untuk saling menghubungkan jaringan-jaringan yang secara fisik tidak saling berdekatan ya, berpisah antar kota provinsi. Nah, ini untuk WAN ya. Kegunaannya mengoperasikan jaringan area dengan batas geografi yang sangat luas. Kemungkinan akses melalui interface serial yang beroperasi berkecepatan rendah, memberikan koneksi full time atau selalu on ya. WAN itu pasti selalu on 24 jam ya. Menghubungkan perangkat yang terpisah melewati area global yang luas ya. Nah, teknologi WAN menghubungkan perangkat-perangkat WAN. Nah, perangkat WAN diantaranya adalah router ya. Router itu menawarkan beberapa layanan interkoneksi jaringan-jaringan dan port interface WAN ya. Nah, ini perangkat-perangkat jaringan ya, ada router, switch, modem, dan sistem komunikasinya yaitu berdasarkan model layer OSI ya. Nanti kalian boleh kita pelajari lah OSI ya, OSI layer. Nah, ini yang sangat penting ya, OSI layer. Nah, switch itu adalah dia memberikan koneksi kepada bandwidth WAN untuk komunikasi data voice ya. Kita lanjut saja, nanti akan kita perkenalkan perangkat-perangkat mengenai teknologi berbasis luas ini ya. Sebentar. Nah, apa itu internet Kak? Kalau internet jangkauannya itu adalah seluruh dunia ya, bahkan sampai satelit ya. Nah, ini dia internet itu menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Itu disebut jaringan internet ya. Nah, salah satu jaringan berbasis luas. Nah, ini sejarah. Nah, di sini ada komponen jaringan. Nah, ini yang Anda perlu ketahui di dalam jaringan berbasis luas ini. Anda harus mengenal beberapa komponen jaringan atau banyak komponen jaringan ya. Oke, kita langsung saja biar cepat. Nah, NIC atau disebut Network Interface Card ya. Kalau kita sering nyebutnya LAN card ya. Di dalam PC atau di dalam CPU ya ada disebutnya LAN card. Nah,
NIC ini berfungsi sebagai interface fisik. Interface itu tatap muka atau apa namanya, bentuk produknya lah istilahnya ya, interface fisik atau penghubung antar komputer menggunakan kabel jaringan ke peralatan penghubung ya. Nah, tugas dari NIC ini dia mempersiapkan data komputer agar dapat dikirim lewat media penghubung, mengirim data komputer, mengontrol aliran data komputer dan sistem perkabelan. Nah, ini contoh dari LAN card atau NIC ya. Nah, pasti sudah pernah melihat kalian ya. Kemudian ditemukan oleh ini sejarahnya ya. Boleh dibaca sebentar. Nah, kita lanjutlah. Fungsinya ini yang tadi sudah disebut ya. Nah, jenisnya biasanya digunakan dalam selain dari berbagai macam jenis jaringan, ada juga jenis topologi. Nah, diantaranya adalah jenis bus. Nah, NIC ini digunakan di dalam jenis bus ya, topologi bus ya. Nah, itu pengertiannya ya, rangkaian jalur printer atau sirkuit ya. Nah, ada yang disebut NIC yang dihubungkan ke MOBO atau ISA, PCI, PCM, CAI. Nah, ini bentuknya. Nah, ya ini juga sama LAN card ya. Nah, oke, lanjut. Nah, ini gambar motherboard. Ini posisi dari PCI Express tradisional PCI. Nah, ini sebenarnya sudah pernah dipelajari dari kelas 1 ya, tentang motherboard ya. Oke, ini banyak jenisnya ya, memory card. Nah, ini LAN card ya. Kecepatan jaringan. Ada yang disebut istilahnya Ethernet ya, merupakan teknologi pertama ya. Kecepatan 10 Mbps. Nah, sudah jarang digunakan ya. Terus Fast Ethernet. Nah, yang terbaru adalah di zaman kita sekarang adalah gigabit internet ya, dengan kecepatan 1000 Mbps. Yang paling bawah nih yang tipis ya. Kemudian ada perangkat hub dan switch. Hub adalah peripheral atau alat keluaran atau alat bantu ya, alat tambahan jaringan ya, sebagai pusat konsentrator atau pusat terminal. Istilah terminal yang dari kabel klien ke kabel server, sambungannya ini adalah istilahnya konsentrator atau terminal ya, yang digunakan untuk menghubungkan segmen kabel agar dapat menjangkau jarak yang relatif jauh ya. Hub ini berfungsi mengatur komunikasi data antar server dengan klien ya, tadi menyambungkan server ke klien. Nah, ini adalah terminalnya. Fungsi dan karakteristik dari hub antara lain adalah menyambung segmen kabel jaringan, meneruskan sinyal bit, hanya memiliki satu domain collision, dapat disusun hierarkis menggunakan hub. Nah, itu hub. Nah, bedanya hub dengan switch. Kalau hub ini biasanya hanya beberapa, maksimal 8 ya. Nah, kalau switch dia lebih banyak lagi slotnya atau potnya ya. Switch berfungsi menggabungkan beberapa segmen. Nah, selain juga minimal kan tadi kalau hub 8. Nah, kalau untuk switch ini bisa segmen ya. Jadi ada 2 ruangan kelompok komputer. Nah, dihubungkannya oleh switch ya. Lebih banyak slot atau pot LAN-nya. Device ini memiliki kemampuan lebih dibanding dengan repeater atau hub. Tidak hanya menghubungkan antar jaringan LAN, tapi juga mampu mengatasi masalah collision atau tabrakan data ya, collision ya, yang dihadapi oleh device hub atau repeater. Nah, ada yang disebut dengan router. Nah, di sini ini bentuknya yang bagus kayaknya ya. Kalau kita punya banyak router di lab ya. Karena pandemi ini jadi kita tidak bisa praktek mikrotik ya untuk membuat router ya. Nah, router ini bekerja di layer 3 atau ini maksudnya layer 3 itu di dalam OSI ya.
Jadi dari model referensi OSI, device ini lebih pintar dibanding dengan device lainnya. Tugas utama router adalah, ini fungsinya ya, melewatkan data antar segmen yang memiliki alamat network yang berbeda. Selain itu, router juga memiliki kemampuan untuk mengelola collision domain seperti halnya device switch. Jadi ini lebih canggih lagi lah istilahnya. Jadi menyaring jaringan atau segmen data ya yang memiliki alamat network yang berbeda. Jadi kalau IP berbeda ini bisa dilewatkan datanya oleh si router ini ya. Nanti pasti kalian belajar di infrastruktur jaringan ya, ada gurunya khusus. Nah, ini repeater. Repeater ini hampir sama dengan router ya, atau dengan hub ya. Repeater digunakan untuk memperkuat sinyal. Jadi ketika ada WiFi atau akses point, jangkauannya pendek, maka disambung oleh repeater ya dengan transmitter baseband. Jadi ketika repeater menerima sinyal, repeater akan memperkuat sinyal atau meneruskan sinyal yang lewat dan melewati sinyal tersebut ke segmen berikutnya ya. Jadi ketika ada akses point ternyata di tengah-tengahnya tidak nyambung, maka di tengahnya itu dipasang repeater ya. Oke, lanjut, ada akses point. Nah, ini akses point yang sering kita temui di lab ya. Akses point mempunyai fungsi yang sama seperti hub ya. Hanya akses point ini tidak berbasis kabel, tapi berbasis wireless atau near kabel, tanpa kabel ya. Kemudian modem, sama halnya dengan wireless ya. Untuk dapat menghubung dengan internet, suatu jaringan membutuhkan periferal yang disebut dengan modem ya, atau modular dan demulator ya. Modem adalah sebuah rangkaian elektronik yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi analog ya. Secara fisik perangkat modem dibedakan menjadi dua, yaitu modem internal dan modem eksternal ya. Modem internal adalah modem dalam bentuk CAR yang biasanya dipasang di dalam motherboard atau motherboard laptop atau motherboard PC ya. Bentuknya seperti di bawah ya, ada gambarnya ya, itu modem ya. Ada yang eksternal ya, ini pasti lebih banyak tahu yang ini kalian ya, karena banyak produk modem zaman sekarang ya, seperti smart brand lah, seperti Huawei, seperti itu ada eksternal ya, pasti sudah tahu lah. Nah, oke, sampai situ dulu paling pembahasan kali ini ya, dari berbagai jenis jaringan berdasarkan luas area sampai ke perangkat jaringan ya. Kalau ada yang kurang paham, boleh videonya diulang kembali dan dipahami, dan cari referensi selain dari video ini ya. Di Google banyak mengenai macam-macam atau jenis-jenis jaringan berbasis luas berdasarkan area dan perangkat-perangkat jaringan WAN ya, jaringan berbasis luas ya, diantaranya yang tadi Bapak sudah bahas. Oke, sekian dulu penjelasan dari Bapak. Jangan lupa isi absensi di modelnya sesuai tanggal ya, di aplikasi Moodle, LMS Moodle ya. Kemudian sesuai tanggal, hari ya. Kemudian jangan lupa kerjakan juga kuisnya. Jangan lupa komen hadir ya di bawah, dan jangan lupa subscribe yang paling penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.